Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewangga Satria Buwana, NIM A2101901129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah mempererat persahabatan. Menjalin hubungan kerjasama internasional nantinya akan berdampak pada eratnya persahabatan antar negara-negara yang saling melakukan kerjasama. Hal ini mampu menghindari kita dari rasa permusuhan antar negara-negara yang mengikuti kerjasama. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Salah satu dampak kerjasama internasional bisa dilihat dari terciptanya perdamaian dunia, menghindari kekerasan dan peperangan yang akan terjadi. Kerjasama internasional tergolong cukup ampuh untuk mengatasi hal ini. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap negara. Salah satu faktor banyak negara yang menjalin kerjasama adalah untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Indonesia contohnya, bagi negara berkembang untuk mencapai dan menjadikannya negara yang maju. Indonesia melakukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, misalnya saja pada sektor pariwisata. Yang keempat adalah memperluas tenaga kerja. Kerjasama internasional juga mampu memperluas tenaga kerja, bukan TKW, melainkan tenaga ahli. Biasanya berawal dari pertukaran pelajar. Adanya pertukaran pelajar, hasil dari kerjasama internasional nantinya akan memberi dampak baik pada tenaga kerja ahli yang handal. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperkuat dalam daya tawar di mata dunia internasional. Yang kedua, dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta kreativitas dari para tenaga kerja yang merupakan tuntutan kegiatan ekspor ke luar negeri secara pesat. Yang ketiga, kemudahan akan mendapat bahan baku dan bahan penolong guna digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, tinggi permintaan pada barang maupun jasa, baik dari luar negeri dan dari dalam negeri dapat menekan jumlah harga pokok per unit produksi. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara seperti negara Indonesia dengan negara Jepang, negara Indonesia dengan negara Korea, dan lainnya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional yaitu bentuk dari kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara yang masih di lingkup kawasan. Contohnya yaitu seperti ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat internasional. Artinya tidak terbatas oleh lingkup kawasan saja. Contohnya seperti ILO dan IMF. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa lembaga ekonomi regional. Contohnya seperti kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Yakni dalam kerjasama ekonomi ini tidak dibatasi oleh wilayah maupun lingkup internasional, karena tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya seperti OECD dan OPEC. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Dalam lembaga kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Dalam Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral terdiri dari beberapa lembaga. Yang pertama adalah IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moderator Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Yang kedua ada IBRD
atau International Bank for Reconstruction and Development. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. Yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Yang keempat ada FAO atau Food and Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Yang kelima ada IFC atau International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Yang keenam ada ILO atau International Labour Organization. ILO atau Organisasi Perburuan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. Yang ketujuh ada UNDP atau United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Yang ke-8 ada UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization. UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Yang terakhir adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang kedua adalah Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Dalam Badan Kerjasama Ekonomi Regional terdapat 4 lembaga. Yang pertama adalah ASEAN atau yang disingkat Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan ASEAN sendiri yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Yang kedua adalah European Economic Community atau yang disingkat EEC. EEC lebih dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Eropa. Lembaga ini merupakan organisasi negara-negara Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1998. Adapun negara-negara yang menjadi anggota MMA adalah Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Jerman, Luxembourg, Prancis, Yunani, dan Italia. Lembaga yang ketiga adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002. Lembaga yang keempat adalah ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC dibentuk di Canberra, Australia pada tahun 1989.
APEC merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah anggota APEC sudah mencapai 21 negara yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dari benua Amerika adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili. Dari benua Asia ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Rusia. Dari benua Australia ada Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Dari ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Tujuan APEC adalah membentuk kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. APEC ingin membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.